Sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Terima kasih Pak. Kalau saya pertanyaan nggak banyak. Pak tadi kan dijelaskan, saya udah percaya aja. Tapi yang saya rindukan, kenapa buku Bapak nggak ada di KK? Kenapa Bu? Buku. Ya. Buku maksudnya? Buku yang seperti judulnya Berpikir Jiwa Besar. Iya. Itu ada, kami udah susah cari di Gramedia juga nggak ada. Iya. Tapi kami minta bisa nggak buku Bapak itu ada di KK, kami yang beli. Gitu ya Pak. Ya. Oke. Pada beberapa waktu ketiga kita pernah menjual banyak buku. Akhirnya buku itu kalau kita ambil dari kami harga dia juga selalu berubah sekarang. Dia bukan tetap. Cetakan ini harga naik. Kita bukan jual buku terus terang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita stok banyak buku. Buku itu bisa gara-gara stok buku bisa ratusan juta. Kenapa? Karena satu warehouse simpan 5-10 buku saja. Kalau ada 10 jenis, Anda bisa bayangkan banyak tak? Banyak juga lah, 40 cabang loh. Ya, akhirnya kita dapat bahwa sekarang kita tidak akan stok buku untuk penulis yang lain. Tapi kita akan stok buku untuk 2-3 buku yang kita katakan buku wajib, yaitu Berjiwa Besar, betul tak? Ya, Berpikir yang Berjiwa Besar, dan satu adalah Dale Carnegie, bagaimana mempengaruhi kawan itu. Dua buku ini kita akan tetap jual, yang lain kita tidak akan jual lagi. Kenapa? Karena kita bukan jual buku. Akhirnya kita buang banyak waktu manage buku yang akhirnya bukan urusan kita sebenarnya ya. Maka akhirnya akhirnya jadi puluhan buku yang kita jual ya. Itu yang alasan kenapa kita tidak lagi ya. Ya, maksud saya memang itu Pak. Okay. Jadi stok di Padang itu tidak ada. Oh. Ya. Ya memang karena dari pusatnya memang sudah tidak ada lagi ya Mr. Ho. Ya. Karena itu Bu. Tapi mungkin akan dipikirkan ulang lagi ya Mr. Ho, kita akan sediakan lagi. Yang kedua pendek juga Pak. Tadi Bapak setelah pagi tadi saya dengar juga, kalau 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Anda tidak menentukan memilih dari sekarang, itu perkembangannya tidak akan ada lagi. Gimana maksudnya itu Pak? Oke. Ini sewaktu tadi saya jelas, waktu adalah segalanya. Timing is everything. Itu betul. Bapak sekalian, sekarang Indonesia sudah mulai masuk ke era pertumbuhan ekonomi yang paling baik. Oke? Dan ini juga ada waktu, dia tidak akan lama. Ya, lebih 20 tahun. Tapi saya tak mau cerita 20 tahun karena terlalu jauh. Saya cerita 5 sampai 10 tahun. Ini waktu keemasan kita. Di mana apa? Di mana negeri yang lain sekitarnya pertumbuhan mereka tidak baik. Sekarang dunia menghadapi masalah. Pertama, Amerika belum keluar dari masalah mereka. Eropa lebih kacau balau. Banyak negara tidak baik sebenarnya. Semua fokus kepada China, India, di mana itu penggerak ekonomi berapa tahun yang lalu. Tapi China juga melewat 30 tahun. Bayangkan satu negara perkembangannya selalu 8-10. Tak mungkin dia terus 40 tahun, tak mungkin. Itu tak logik. Dia akan pelan-pelan, dia akan stabil di 7 dan 8. Itu sangat sudah luar biasa. Oke, Indonesia berapa tahun ini kita kekal di 6,5% pertumbuhan GDP. Oke, ke depan bagi saya pengamat ya, sebagai seorang pengamat, saya perhatikan dia akan terus. Saya tak berani cerita lebih panjang. 5 tahun ke depan itu adalah paling bagus. Dia akan kekalkan momentum itu, tidak menjadi masalah. Oke, maka ini memana apa? Memana ekonomi sangat baik di dalam negeri. Kita tidak ke ekspor, kita di negeri. Maka kita harus menggunakan waktu ini untuk menjadi seorang pengusaha, untuk mengambil dana yang ada dalam negeri. Paham maksud saya? Ini waktunya. Kalau kita tidak diambil, satu hari orang tak ada uang lagi, dia tak mau belanja lagi.
kamu mau minta sudah sangat susah sekali. Dan kalau kita belajar tendensi dunia, memang ini akan menjadi satu masalah besar untuk semua negara. Orang kaya akan lebih kaya, orang miskin akan lebih miskin. Ini akan menjadi sangat parah tahun-tahun akan datang. Kenapa? Karena sumber daya di tangan orang yang memiliki, orang kaya. So, kalau seperti kita orang biasa-biasa, ya bukan orang miskin, tapi orang-orang biasa-biasa ini, kita mau jadi orang kaya, kita perlu satu peluang, satu alat, yaitu bisnis MLM merupakan salah satu bagi saya alternatif yang terbaik yang bisa mengangkatkan derajat ekonomi kita langsung ke menengah ke atas. Nah, ini timing yang terbaik. Jangan lewatkan timing ini, Bapak sekalian. Ya, timing yang terbaik. Kenapa? Karena saya perhatikan produktivitas Indonesia di MLM masih rendah dibanding dengan Malaysia, dengan Taiwan, Thailand, kita masih jauh. Walaupun penduduk banyak, sebenarnya yang benar-benar jalankan MLM tak banyak. Orang yang mendengar MLM banyak, sebab saya. Tapi orang yang benar-benar jalankan tak banyak. Kenapa? Karena mereka menjalankan MLM tidak serius. Mereka jalan MLM hanya untuk short term. 3 bulan, ganti lagi perusahaan. Naik turun, betul. Membuat orang tak yakin tentang bisnis ini. So KK tidak, kita datang stabil, perlahan-perlahan mendidik. Itu membuat akhirnya kita akan grow. Waktu panjang, orang akan memperhatikan kita. Kenapa? Karena kita serius. Kita benar-benar melatih distributor. Kita benar-benar melatih pemimpin. Akhirnya akan kelihatan, ini perusahaan serius, ini perusahaan grow, produk dia bagus, ya, perusahaan bisa dipercayai, mempunyai rencana yang luar biasa, visi yang jelas. So orang akan perhatikan. Akhirnya banyak orang yang dahulu mempunyai persepsi yang salah tentang MLM, mereka gabung dengan KK. Setuju tak? KK tidak seperti MLM yang saya paham. Kenapa? Karena cara kita berbeda dengan mereka. Karena mereka hanya short term saja, datang, akhirnya hilang sebenarnya. Kadang-kadang bukan tak untung, mereka untung. Tapi kalau mereka lanjutkan, mereka belum pasti untung. Seperti sekarang di Indonesia mulai populer money game yang jual batangan emas. Betul? Teman saya bilang, wah saya percaya ini. Saya bilang, ya lebih baik jangan main. Kenapa? Tak logik. Sesuatu yang tak logik, jangan kita diperbodohkan. Satu hari Anda akan, bukan kamu, teman-teman yang kamu yakinkan. Saya selalu mengatakan sebenarnya kita buat bisnis ini ada satu resiko yang paling besar. Apa yang kita taruhkan di bisnis ini bukan uang, kepercayaan kita. Setuju? Teman-teman kita yang kita kenal puluhan tahun, belasan tahun, gara-gara bisnis ini kita merosakkan, jangan buat. Gara-gara untung uang itu jangan lakukan, betul tak? Saya pergi ke Makassar beberapa tahun dahulu, seorang ibu dibunuh oleh downline dia yang main money game. Kenapa? Karena mereka jual sapi, jual apa, tanah untuk bergabung. Akhirnya mereka tak faham itu MLM atau money game. Dia percaya dia saja, betul? Ya. Aku hanya percaya kamu ya. Kamu yang terima uang saya. Kamu akhirnya dia pun tak paham. Dia pun tak paham masalah dia. Anda tak paham bagaimana Anda bodoh. Setuju tak? Anda tak ada informasi yang lengkap, maka Anda ditipu. Akhirnya semua dikorbankan. Dia dibunuh. Akhirnya apa? Kesian sekali seorang ibu dibunuh begitu. So kalau kita faham, dia tahu ini tak bisa lakukan. Di Malaysia emas ini sudah di ban. Sudah diambil tindakan oleh pemerintahan. Yang ditipu Bapak sekalian bukan orang bodoh. Ada dokter, ada notaris, ada pengusaha, semua yang ada uang dan orang pintar. Kenapa mereka bisa ditipu? Satu kata saja, selaka. Sesuatu janji yang lebih tinggi dari bank, Anda ada hati-hati. Kalau itu bisa jalan, bank sudah tutup. Kita tak perlu kerja kelas, kita ikuti saja, betul tak? Setuju tak? Logik tak? Kalau itu bisa jalan, semua tak perlu kerja kelas lagi, tak perlu buka toko, bank tutup, kita ikut saja. Tunggu durian jatuh lah di langit, tak mungkin lah. Ya kita harus mulai hati-hati, jangan kita diperbodohkan, oke?
hati